wabarakatuh yang terhormat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Pertama-tama yang terhormat ada Dian Firmida selaku pengasuh Universitas Perkembangan Ibadidah, yang terhormat pula ada Jenderal para pengurus beserta para guru-guru. Ya, yang terhormat pula ada Miss Rodia selaku pengabdi juga dari guru pelajaran SKI. Yang terhormat pula ada Rotasi di rumah dan saudara-saudara saya berdiri di sini. Saya ingin bersaksikan tentang pelajaran SKI yang berjudul tentang strategi Usmani. Strategi Usmani yaitu berarti ada seorang namanya Usman. Ya, Usman ini yang disebut Usman I. Pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi atau 699 sampai 726 Hijriah. Jadi beliau adalah pendiri kerajaan Islam Turki yang dia tuh membangun tentara Tuhan, tentara Allah, yang disebut juga sebagai Al-Ghazali. Ya, yang itu terdiri dari kata Al-Ikhwan yang berarti saudara, yang dia tuh berhasil membebaskan beberapa kota dari tepi laut Marmara. Yang kedua itu adalah Orkan. Orkan itu adalah yang pertama dari Utsman, yang dia itu menggantikan ayahnya dari tahun 1326 sampai 1360 atau Masehi atau 726 sampai 761 Hijriah. Yang dia tuh beliau ini memindahkan kerajaan dari Pura Hishar ke Bursa. Dan Raja Orkan ini bergabung juga sebagai jadi memperluas tempat ke Nicaya dan lain-lain. Raja Orkan ini juga berhasil mendirikan jabatan Azam yang dikasihkan kepada adiknya yang namanya Alauddin. Lalu tentara ini dibentuk rapi, itu bikin jadi dua. Yang pertama itu ada yang Kisharia dan Jenisan. Lalu yang ketiga itu ada Murad. Murad itu adalah anak dari Orkan, anak kedua dari Orkan. Yang Murad ini menggantikan bapaknya juga, yaitu Orkan, yang dia itu memperluaskan lagi Islam dan menaklukkan Adrianople di Asia dan Eropa, di Asia Kecil dan Eropa. Dan beliau membuat bentuk pasukan berkuda yang berada di yang ditaklukin di Sofia, Bulgaria dan ibu kotanya. Lalu banyak orang muslimin yang biasanya tidak meminta restu. Biasanya kayak gitu tuh banyak orang muslim sampai orang Kristen tidak meminta restu. Jadi tidak berpikir panjang, langsung berbuat, dan tidak masih berpikir panjang, tidak minta. Biasanya orang Kristen minta restu dengan pausnya, kayak paus siapa ini? Paus Urbanus, yang dia tuh kayak seakan maybe nabinya. Lalu pada perang pertama itu dia tuh dibantu oleh bosnya yang berarti kan Murad yang menang. Lalu yang perang kedua itu adalah dari Bulgaria, Serbia dan lain-lain, dan Murad menang lagi, dan ada tentara musuh yang masih hidup. Lalu ketemu Pasha Sultan. Lalu Sultan tuh dia tuh berubah jadi baik, dan Sultannya tuh percaya. Akhirnya pada saat itu musuhnya tuh salim pada Sultan Murad, dan pada Sultan Murad lalu Sultan Murad ditusuk pakai pisau yang beracun. Berakhir mati. Lalu dilanjutkan oleh Bayazid yang anak dari Sultan Murad. Anak pertama dari Sultan. Bayazid itu memperluas Islam di Kristen Anatolia. Yang dari jangka 1 tahun, yang dia itu berdakwah untuk Armenia yang mendapatkan gelar. Lalu pada itu Paus Bonafisius itu menyerang Bayazid sebabnya namanya itu menjadi perang salib, karena yang menyerang Bayazid itu ada orang Kristen. Lalu Bayazid itu ingin menang, tapi dan ingin mengambil Konstantinopel, lalu tidak jadi mengambil alih karena diserang oleh tentara Mongol Timur Leste.
yang Bayezid akhirnya kalah. Bayezid dan Musa tertawan dan wafat di tahun tersebut, di tempat tersebut. Lalu pada saat itu apa, tentara-tentara itu tergesa-gesa untuk mengatur strategi, dan mereka tuh akhirnya milih pasukan dengan secara tidak terukur. Ya, sekian dari saya, memasuki ada salah kata orang penjelasan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ina ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.